Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haslina Selsa Dewita Anggraini, NIM J12024140009. Jadi, saya berasal dari kelompok 2, kelompok Hidrologi, Teknik, dan Agroklimatologi dengan nama koas Zainia Arsilahi. Jadi, di sini saya akan menjelaskan mengenai perhitungan tentang lampiran acara 4, yaitu dengan judul acara perhitungan evapotranspirasi pada tumbuhan. Jadi di sini untuk langkah yang pertama kita membuat tabel data curah hujan dari Badan Meteorologi. Jadi variabel yang terdapat dalam tabel ini adalah suhu rata-rata TAVG, relative humidity atau RH, terus kecepatan angin atau V, lama penyinaran, SS, lintang lokasi, theta, selevarasi, 2, dan albedo 2 atau albedo Z ya. Nah, jadi ini untuk variabelnya tuh bisa dilihat sendiri. Dan di sini juga kita tuliskan nilai-nilainya, yaitu untuk TAVG 26,1 derajat Celcius, RH-nya di sini 90%, F-nya 1 M/S, SS-nya 6 jam. Jadi di sini lintang lokasinya yaitu lintang selatan dan nilainya 8,75277 derajat. Dan kita akan konversi menjadi lintang utara karena berada di bagian Indonesia. Terus di sini juga ada elevasi Z 92 dan albedo 0,00000049. Selanjutnya di sini untuk langkah yang kedua kita akan menghitung tekanan uap air jenuh atau IS dengan cara memasukkan rumus IS 0,611 EXP kalikan dengan 17,27 T per T plus 237,3, di mana T itu adalah suhu. Jadi suhunya itu kita masukkan saja, yaitu 26,1 derajat Celcius, dan dijumlahkan saja semuanya. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai yaitu dengan kisaran 3,38 kPa. Untuk langkah yang ketiga di sini kita akan menghitung tekanan uap aktual atau EA, yaitu dengan rumus EA sama dengan ES kali RH, di mana dari hasil ES yang tadi dimasukkan dengan dikalikan oleh nilai RH dengan 0,90 kPa dan mendapatkan hasil 3,042 kPa. Untuk langkah yang keempat kita akan menghitung ES min CA, di mana kita masukkan saja nilai ES yang tadi dan dikurang dengan nilai CA yang mendapatkan hasil 0,338 kPa. Untuk langkah yang kelima di sini ada angkanya 4098 Vs sama dengan kalikan saja dia dan mendapatkan hasil 13,851,24. Untuk langkah keenam kita menghitung perkalian antara konstanta dan data tekanan udara di lokasi, yaitu dengan kita mendapatkan nilainya yaitu sekitaran 99,714 ya dari hasil perhitungan konstanta pada tekanan yang terdapat di lokasi stasiun. Next, untuk langkah yang ketujuh kita menghitung besaran nilai panas laten berdasarkan data suhu udara dan menggunakan persamaan delta 2,5101 min 2,361 dikali 10 pangkat min 3 dan mendapatkan hasil di sana 2,439,378 mJ per kg. Untuk langkah yang ke-8 ini menghitung nilai konstanta psikometrik dengan membagikan hasil nilai dengan menggunakan persamaan Y konstanta sama dengan CPP min bandingan uap udara delta 10 min 3 sama dengan 0,00163 P per delta. Dan di sini kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 6,661 kali 10 pangkat min 5. Terus untuk langkah yang ke-9 kita akan menghitung nilai dari T plus 237,3 akar 2 mendapatkan hasilnya yaitu 63,379,656. Terus untuk langkah yang ke-10 di sini kita akan menghitung nilai kemiringan kurva tekanan uap atau alfa dengan menggunakan persamaan sama dengan 4098 ES per T plus 2,72 akar 2. Lalu tinggal dijumlahkan saja dengan memasukkan nilai yang tadi itu T 26,1 dan akan mendapatkan hasilnya yaitu 0,199 kPa. Next, untuk
untuk langkah yang ke-11 yaitu tentukan hasil pembagian antara konstansa 900 dengan suhu Kelvin. Jadi di sini kita akan jumlahkan nilai suhu 26,1 plus 27 yaitu mendapat hasil 299,1 dan jumlahkan konstantanya, yaitu kita akan membagi jumlah konstanta dengan jumlah Kelvin dengan hasil 3,0090. Terus untuk langkah yang ke-12 tentukan hasil perkalian data kecepatan angin dengan menggunakan rumus U2 kali Pi kali ES min EA dikali 900 per Kelvin. Dan di sana tinggal dijumlahkan saja lalu dilihat hasilnya. Next untuk langkah yang 13 itu kita akan menghitung besaran nilai sudut defleksi dengan persamaan delta kecil adalah 0,409 sin 2 pi per 365 J min 1,39. Lalu di sini kita bisa jumlahkan saja semuanya dan di sini kita akan mendapatkan hasil 0,255 rad. Terus untuk langkah ke-14 kini kita hitung besaran jarak relatif matahari dengan bumi ya, dengan menggunakan persamaan DR sama dengan 1 plus 0,033 cos 2 pi per 365. Dan di sini kita jumlahkan saja lalu kita mendapatkan hasilnya 0,9844. Untuk langkah yang ke-15 berdasarkan hasil data-data lintang stasiun tentukan nilai sudut saat matahari terbenam atau WS dengan menggunakan persamaan WS sama dengan R cos min tan Y tan theta kecil. Lalu bisa dimasukkan saja nilai-nilai tersebut lalu dijumlahkan dan kita akan mendapatkan hasil yaitu 87,70 derajat Celcius. Terus untuk langkah yang ke-16 di sini kita akan tentukan nilai radiasi eksternal dengan menggunakan persamaan RA sama dengan 37,6 DR WS sin Pi sin theta kecil plus cos Pi cos theta kecil sin WS. Dan di sini kita masukkan saja nilai-nilai tersebut, lalu dijumlahkan saja semuanya. Dan di sini kita akan mendapatkan angka yaitu 34,90 sekian. Tetapi di sini kita hanya menggunakan 5 angka saja atau 3 angka di belakang koma. Next untuk langkah yang ke-17 di sini kita akan menghitung nilai radiasi matahari dengan menggunakan persamaan yaitu RS sama dengan 0,25 plus 0,5 N per N besar. Lalu dikalikan dengan nilai RA dan nilai RA yang 34,903 itu. Lalu dijumlahkan saja semuanya dengan memasukkan nilai-nilai tersebut dan di sana kita akan mendapatkan hasilnya yaitu sebesar 18,219 mJ per M pangkat 2 per hari. Terus di sini untuk langkah yang ke-18 di sini kita akan menghitung faktor penutupan awan berdasarkan data lama penyinaran matahari menggunakan persamaan yaitu F sama dengan 0,9 N kecil per N besar plus 0,1. Itu dijumlahkan saja dan mendapatkan nilainya 0,590. Terus di sini untuk langkah 19 hitung besaran radiasi gelombang pendek atau RNS berdasarkan hasil dari langkah 17 tadi dan gunakan persamaan 1 per lambda per RS dan kita akan jumlahkan semua angka tersebut mendapatkan 13,64. Untuk langkah ke-20 kita akan menghitung nilai emisivitas per atmosfer berdasarkan untuk persamaan 0,34 dikurang dengan 0,14 akar EA. Dimasukkan saja nilai EA-nya sebesar 3,042 dan dijumlahkan saja semuanya. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya di sini sebesar 0,096 kPa. Terus untuk langkah ke-20 di sini kita akan menghitung nilai okta dengan menambahkan nilai albedo dikali dengan suhu rata-rata pangkat 4. Lalu setelah menjumlahkan semua angka tersebut, maka kita akan mendapatkan hasilnya yaitu 39,215 okta. Terus di sini untuk langkah kedua kita akan menghitung radiasi gelombang panjang atau RNL dengan menggunakan persamaan sigma pangkat 1 dan dikali dengan nilai okta. Lalu dijumlahkan saja semuanya dan di sini kita akan mendapatkan nilai 2,22 mJ per M2 per
Terus untuk langkah 23 kita akan menghitung besaran nilai radiasi neto dengan mengurangkan hasil langkah pada langkah 9, itu kita mendapatkan hasilnya 11,444. Langkah ke-24 kita akan tentukan perkalian antara konstanta, mendapatkan hasil 0,929. Untuk langkah nomor 5 kita akan jumlahkan hasil langkah 12 dengan langkah 24, mendapatkan hasil 0,929. Terus untuk langkah ke-26 kita akan menghitung berdasarkan data kecepatan angin dengan persamaan alfa plus y itu plus 0,34 U2, lalu dijumlahkan saja semuanya dan mendapatkan hasil 0,1990892. Untuk langkah 27 kita akan menghitung besaran nilai itu dengan pembagian hasil langkah 25 dengan hasil langkah 26, lalu mendapatkan hasil 4,666 mm. Untuk langkah yang terakhir, langkah ke-28, di sini kita akan menghitung evapotranspirasi tanaman atau ETC dengan memasukkan rumus ETC sama dengan ETO dikali KCI. Di sini kita mengambil tanaman brokoli dan kita mendapatkan nilai KCI-nya itu 0,7, lalu dijumlahkan hasilnya yaitu 3,2662. Terus untuk KC mid-nya di sini aku masukin 1,05 dan mendapatkan hasil 48993. Untuk KC out-nya di sini 0,993 dan mendapatkan hasil 4,4327.